kita untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman yang akan membimbing kami Tuhan pada jalan kebenaran. Urapi kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalanku yang terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku tertulis. Dari semua yang kau nyanyikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan. Hanya kau yang berarti bagi, lebih dari semua yang ada. Daulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling dari selamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Daulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling dari selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Ku akan menyembahmu Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan, yang telah memperdamaikan kami dengan Allah. Tuhan, sebelumnya kami adalah seteru Allah karena kami berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau dengan inisiatif-Mu Tuhan mau rela mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, dan kami menjadi umat-umat tebusan-Mu. Kami dijadikan ciptaan yang baru, dan Tuhan, Kau bangkit Tuhan, membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang dimana Tuhan kami boleh terus percaya kepadamu Tuhan. Allah yang membimbing kami, yang menolong kami, yang menopang kami dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan menerjemahkan setiap firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang terbatas, namun kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami dapat pencerahan melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Ya,
Selamat Paskah bagi kita semua ya, puji Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang melalui kebangkitannya ya, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Ya, Yohanes 11 ayat yang ke-25, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Ya, saya baca buat saudara sekalian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi saya mau baca bagi saudara. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang mati namun dia bangkit, saudara ya. Itulah sebabnya iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan ketika kita melihat di dalam berita Injil bagaimana Kristus hidup, ya, dia mengalahkan maut, saudara. Ada banyak, saudara, nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi tidak ada yang pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, di mana dia bangkit sendiri dari kematian, saudara, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Ada di dalam kisah Alkitab orang yang pernah bangkit, tetapi itu dibangkitkan oleh Yesus. Dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, ya. Tetapi Yesus, dia memang adalah Tuhan. Sehingga dia berani mengklaim bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Saudara baca bolak-balik di dalam Alkitab, tidak ada yang berani mengklaim. Bahkan nabi atau rasul yang terhebat sekalipun, tidak ada yang mengklaim bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dia telah mati bagi kita. Ya, dia mengasihi kita, karena dia percaya kepada kita, kita pasti bisa berubah. Amin. Tuhan begitu percaya kepada kita. Kalau Tuhan gak percaya, Tuhan gak mau mati bagi kita. Tapi karena dia percaya bahwa anak-anaknya pasti bisa berubah, ya, anak-anaknya pasti bisa mengalami kuasa Tuhan, makanya dia rela mati. Dia rela mati bagi kita. Nah, dia bangkit, saudara, ya, memberikan hidup dalam kehidupan. Saudara, kalau kita baca pasal 11 di dalam Yohanes, memang pasal ini begitu panjang, saudara ya. Saya mengambil intisarinya saja di ayat yang ke-25. Nah, saudara, kita belajar tentang bagaimana ayat sebelumnya, saudara ya. Kalau kita baca Alkitab, kita nggak bisa memisahkan Alkitab itu begitu saja ya. Kita harus baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kita cari benang merahnya sesuai dengan konteks, saudara ya. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, tidak boleh lepas dari konteks, ya. Dan kita tidak boleh memasukkan pikiran kita, ya, kepada firman Tuhan, saudara ya. Itu artinya kita pakai hikmat sendiri. Kita harus lihat di dalam firman Tuhan konteks yang sesungguhnya berbicara apa, saudara ya. Dan kisah tentang pasal yang ke-11 ini berbicara tentang Lazarus yang dibangkitkan, saudara ya. Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca kisah ini, saudara, Yesus sudah tahu bahwa Lazarus ini sakit, ya, dan dia butuh kesembuhan. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus mengasihi Lazarus, saudara, karena dia adalah saudara dari Marta dan Maria. Saudara sudah tahu ya. Kita akan renungkan secara singkat saja bagaimana Yesus pada waktu itu sudah tahu, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus sengaja menunda waktu, saudara. Ya, Lazarus sakit, dalam kondisi mungkin sekarat atau kondisi koma, tetapi Yesus sengaja menunda waktu, ya, untuk kemudian pergi ke rumah daripada Lazarus ini, saudara ya. Kalau kita membaca, saudara, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di pasal yang ke-11, di sini dikatakan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Maria. Kedua perempuan Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tentunya dia tidak WA Yesus ya, dulu belum ada WA ya. Mengirim kabar, saudara ya. Maria dan Marta belum pakai WA pada waktu itu ya. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan sangat mengasihi Lazarus.
ayat yang keempat di pasal yang ke-11, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta kakaknya dan Lazarus. Namun ayat 6, perhatikan di sini, sangat menarik di sini ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan di sini. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lompat di ayat berikutnya. Ya, ayat yang ke-13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, ayat 14, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Menarik di sini saudara, menunda waktu, bahkan Yesus bersyukur padahal Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 17 di sini, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ini menarik saudara ya. Yesus tahu bahwa Lazarus itu sakit. Ya, di dalam kondisi dia mungkin sudah mau mati, ya. Dikasih kabar kepada Yesus, tetapi pada waktu itu Yesus sengaja menunda waktu 2 hari lagi. Ya. Yesus sengaja menunda waktu, bahkan ketika Yesus tahu bahwa kabarnya Lazarus sudah mati, dia bersyukur. Ya. Kenapa Yesus bersyukur, saudara? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau lihat makna teologis yang begitu dalam di dalam pasal yang ke-11 ini. Saudaraku, bagi orang Yahudi, ya, kalau orang yang mati, kalau dia mati baru 3 hari, kepercayaan orang Yahudi bahwa mayat itu bisa bangkit lagi. Ya, orang yang sudah mati itu bisa bangkit lagi. Ya, bagi orang Yahudi. Sudah kalau masih 3 hari dia meninggal, maka orang itu ada kemungkinan bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi. Nah, Yesus menunda waktu, saudara. Ya, kita melihat di sini Lazarus sudah 4 hari kan? 4 hari terbaring, saudara ya, sudah mati, saudara. Lalu Yesus pergi, saudara. Kenapa? Kenapa Yesus pergi justru di waktu 4 hari, saudara? Nah, inilah yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus mau membuktikan bahwa dia adalah Allah yang memegang kendali atas hidup dan mati seseorang. Ya, jadi ketika sudah 4 hari, sudah sebenarnya mereka sudah tidak ada harapan lagi. Karena bagi orang Yahudi, ya, tidak mungkin jiwanya bisa kembali ke tubuh yang sudah busuk. Ya, karena kepercayaan mereka 3 hari masih bisa bangkit lagi. Tapi kalau sudah lewat 4 hari sudah tidak bisa. Sudah tidak mungkin. Bagi manusia sudah tidak mungkin. Lalu Yesus hadir. Disinilah saudara kita melihat. Ketika Yesus hadir, dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Luar biasa enggak Tuhan kita, saudara ya? Yesus sengaja menunda waktu untuk supaya apa? Dia menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada dia. Ada maksud dan tujuan Tuhan yang terutama bagi orang-orang yang ada di situ. Mereka menangisi Lazarus sudah 4 hari. Kemudian saudara-saudara berkata, Tuhan, kalau seandainya engkau tidak terlambat, maka saudara kami ini akan hidup. Kenapa engkau datang justru terlambat? Bukankah engkau mengasihi dia? Ya, bukankah engkau mengasihi dia? Kenapa engkau berlambat-lambat untuk datang? Dia sudah mati sekarang, apalagi gunanya? Bagi orang Yahudi, sekali lagi saya katakan, 3-4 hari tidak ada lagi kemungkinan dia untuk bangkit. Ini pemikiran manusia. Tetapi karena Yesus mau menyatakan kemuliaannya, Yesus mau menyatakan dia adalah Allah yang adalah kebangkitan dan hidup, maka dia sengaja menunda waktu. Kemudian dia datang ke rumah daripada Lazarus, Maria dan Marta. Kemudian dia menyatakan di situ bahwa ternyata Tuhan itu berkuasa atas hidup dan mati seseorang, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Oh, saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat
sangat saudara nggak bisa berkata-kata lagi, saudara, betapa luar biasanya Tuhan. Ya, dia punya rencana yang saudara lain daripada rencana manusia, saudara ya. Kita punya rencana berbeda dengan rencananya Tuhan. Dan rencananya itu selalu yang terbaik, saudara ya. Dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan pagi hari ini kita mau belajar bahwa ternyata Yesus itu berkuasa atas hidup dan mati kita, amin. Ya, Yesus itu berkuasa karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia sudah menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Jadi apapun persoalan kita yang paling besar sekalipun, saudara, di dalam kehidupan ini, tidak ada persoalan yang lebih besar daripada soal persoalan hidup dan mati, saudara. Amin. Ya, dan Yesus mampu menyatakan kuasanya atas hidup dan mati, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pernah mungkin baca tentang kisah bagaimana Yesus kemana, saudara, setelah mati, saudara. 3 hari itu Yesus kemana? Ya, saudara pernah lihat, pernah mendengar tentang kisah Yesus kemana setelah kematiannya? 3 hari dia kemana, saudara ya? Kemudian dia bangkit, saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu pergi ke bottomless atau jurang maut, saudara ya. Ya, dia kemudian mau menyatakan bahwa dia menang. Ya, dia menang atas kuasa setan, atas kuasa iblis. Coba lihat, saudara. Bayangkan, saudara, sampai di jurang maut sekalipun, Yesus datang ke sana, saudara. Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, bahkan di tempat kematian sekalipun, saudara, ini membuktikan bahwa Yesus menguasai hidup dan mati kita. Amin. Dia berkuasa, saudara, di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kalau berbicara tentang kematian, itu artinya apa? Terpisah. Arti kata kematian itu terpisah, ya. Jiwa kita terpisah dari tubuh kita, ya. Kalau arti dari kematian rohani, bahwa kita terpisah dari Allah. Dan persoalan kematian ini, saudara, kalau saudara mau bertanya di luar Yesus, saudara, tidak ada yang bisa menjawab, saudara. Ada yang bisa menjawab hanya waktu kehidupan saja. Tetapi, saudara, saya beberapa kali menginjil, saya keluar menginjil, ya, saudara. Setiap kali saya menanyakan pertanyaan yang sama kepada orang yang belum kenal Tuhan, mereka tidak bisa menjawab, ya. Mereka hanya bisa menjawab pada waktu kehidupan mereka yang mereka tahu bahwa Tuhan mereka mampu untuk menolong mereka. Tetapi ketika ditanyakan, ketika engkau mati, engkau tahu engkau mau kemana? Tidak ada yang bisa menjawab. Apa engkau punya jaminan keselamatan? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena tidak ada yang pernah menjamin itu, ya, di dalam kitab-kitab mereka, saudara. Tetapi, saudara, kalau kita mau baca tentang Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ya, kita melihat di sini ternyata kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Bahkan ketika kita mati pun Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Amin. Karena Tuhan menyediakan paket lengkap di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena bukan saja kehidupan yang diberikan kepada kita, bahkan setelah mati pun saudara tahu bahwa saudara diselamatkan oleh Tuhan, dan saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Di mana saudara bisa mendengar tentang ini, saudara? Tidak ada yang pernah menyatakan. Mungkin saudara bertanya kepada orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka bilang, saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian saya. Saya nggak pernah tahu. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, ada jaminan yang Yesus berikan. Bahkan kehidupanmu aku jamin. Bahkan ketika engkau mati, ya, engkau tidak perlu takut lagi. Karena aku menjamin di mana tempatmu berada. Hebat nak Tuhan Yesus? Hebat, sudah. Itulah sebabnya saya percaya kepada Dia, dan iman saya tidak mau tergoyahkan oleh apapun. Karena apa? Dia yang menjamin seluruh hidup saya. Kalau saja Dia yang menjamin kebangkitan dan hidup, kenapa hal-hal yang remeh-remeh saudara takut untuk berharap kepada Tuhan? Saudara yang tahu bahwa Tuhan yang memberikan hidup, bahkan setelah kematian Tuhan yang menjamin kehidupan yang kekal bagi kita. Makanya kita percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjamin semuanya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Ya, bahwa anugerahnya itu selalu dan ada di dalam kehidupan kita. Ya,
bahwa kita akan menikmati kehidupan yang kekal karena kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita akan menikmati hidup itu yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan berkata bahwa akulah roti hidup. Barang siapa makan, maka dia tidak akan merasa kelaparan lagi. Akulah air hidup. Barang siapa minum, dia tidak akan haus lagi. Ini yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita akan menikmati kehidupan yang kekal karena kita punya persekutuan dengan Allah. Ya. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya, saudara, kita sadar atau tidak, semua manusia itu pasti gelisah di dalam menghadapi kematian. Ya. Karena apa? Karena manusia itu takut kehilangan hal-hal yang berharga. Ya, di sini saya coba angkat tangan yang berani mati, yang takut mati, saudara. Ya, coba angkat tangan yang ingin masuk surga. Ya, puji Tuhan. Yang mau masuk surga sekarang, angkat tangan. Oh, nggak ada yang mau ya, saudara ya. Saya tunggu dulu, Pak ya. Saya masih banyak tanggunganku, Pak ya. Anak-anakku masih kecil-kecil, ya, kayak gitu ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Inilah manusia, semua gelisah menghadapi kematian. Karena berpikir akan kehilangan hal-hal yang berharga. Tapi saudara, kita berhadapan dengan dua kematian. Kematian secara rohani dan kematian secara jasmani. Mana yang saudara paling takutkan? Kematian secara jasmani atau kematian secara rohani, saudara? Kebanyakan dari kita kematian secara jasmani ya kita takutkan. Ya. Kematian secara jasmani, kita kehilangan hubungan antara tubuh dengan jiwa. Ya. Kematian secara rohani, kita kehilangan hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Kita menjadi seteru salib, seterunya Allah, ya. Menjadi musuhnya Allah ketika kita berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kematian Yesus kemudian memperdamaikan kita dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah dua kematian, saudara ya. Tetapi manusia lebih memilih takut mati, saudara, secara jasmani, saudara. Karena apa? Takut kehilangan hal yang berharga. Sebenarnya, saudara, kalau saudara takut mati secara jasmani, itu artinya saudara belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Saudara belum benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Dan saudara belum benar-benar hidup di dalam Tuhan. Karena kalau orang yang sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan, mati bagi Kristus adalah keuntungan. Seperti Rasul Paulus katakan, ya. Karena dia merasa beruntung, keuntungan karena dia akan bertemu dengan Yesus. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, saudara. Tetapi banyak orang, saudara, menyepelekan kematian secara rohani. Ya. Kematian secara rohani bisa menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan atau putusnya hubungan kita dengan Allah, saudara. Sehingga kita tidak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kita tidak bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Setiap hari, setiap jam, setiap waktu, saudara. Ya. Firman Tuhan selalu datang di dalam kehidupan kita. Kita ikut persekutuan, Dorea Ministry, kita ikut persekutuan yang lain, kita ibadah konsel, kita ibadah hari Minggu, saudara. Itu untuk supaya apa, saudara? Untuk supaya rohani kita itu jangan sampai mati, saudara. Ya. Supaya apa? Kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah. Supaya kita tetap menjaga relasi kita dengan Allah. Supaya itu jangan sampai terputus, saudara. Karena kita sudah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Ya. Dan kita perlu datang kepada Allah, Yesus, yang adalah kebangkitan dan hidup itu, saudara. Jadi, saudara, kita harus memiliki kerinduan yang besar untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk selalu memiliki relasi dengan Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai terjadi kematian rohani di dalam kehidupan kita.
Kenapa Yesus harus menunda waktu datang pada waktu itu? Yesus mau menyatakan dirinya, saudara. Ya, supaya mereka mengerti ada dua hal yang harus mereka pelajari. Ada kematian rohani dan kematian secara jasmani. Kalau kematian secara jasmani, saudara, ya, Yesus sanggup. Yesus sangat sanggup untuk membangkitkan orang mati. Tetapi yang lebih mendalam lagi, Yesus mau menunjukkan jangan sampai engkau mati secara rohani. Ya, di dalam hidupmu tidak ada lagi hal-hal yang baik. Kalau sudah mati secara rohani, tidak ada lagi hal-hal yang baik di dalam hidupnya, saudara ya. Karena apa? Dia sudah tidak punya relasi dengan Allah, saudara. Dia tidak punya lagi hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak lagi percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup dan matinya manusia. Karena apa? Terpisah dari Allah itu merupakan kematian. Ya. Terpisah dari Allah, sekali lagi, itu merupakan suatu kematian, saudara ya. Karena apa? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kita tidak mendekat kepada Yesus, maka kematian kekal akan terjadi di dalam hidup kita. Ya. Tetapi justru sebaliknya, kalau kita mendekat kepada Yesus, maka saudara ada kehidupan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan yang kekal, saudara ya. Bahwa Allah yang memberi hidup kepada manusia, di tangannya lah, di dalam kedaulatannya, di dalam kontrolnya, hidup dan mati manusia, saudara ya. Sehingga apa, saudara? Kita kemudian terus-menerus melihat kepada Yesus. Kita terus melihat kepada kebangkitan dan hidup itu, saudara ya. Sehingga kita terus melekat kepada Yesus karena Dia yang atur seluruh kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Karena Allah yang memegang semuanya di dalam kehidupan. Kita tidak lagi menjadi orang yang sombong, ya. Kita tidak lagi menjadi orang yang tinggi hati, yang tidak memerlukan Tuhan, saudara ya. Suatu kali seorang Muhammad Ali, dia naik pesawat, saudara ya. Muhammad Ali itu udah petinju kelas berat, saudara ya. Kemudian waktu itu terjadi turbulence di pesawat. Pramugari berkata kepada Muhammad Ali, seorang petinju legendaris dari Amerika, saudara ya. Dia berkata, "Pak, tolong pakai sabuk pengaman." Muhammad Ali orangnya arogan, dia sombong, dia bilang begini, Superman tidak perlu pakai sabuk pengaman. Ya. Turbulence lagi, kemudian pramugari tegur lagi. "Pak, tolong pakai sabuk pengaman." Muhammad Ali dengan sombongnya berkata bahwa Superman tidak membutuhkan sabuk pengaman. Lalu kemudian pramugari bilang, "Tetapi Pak, Superman kalau pergi kemana-mana tidak naik pesawat, tidak perlu naik pesawat." Lalu kemudian Muhammad Ali sadar, lalu kemudian dia malu, kemudian dia pakai sabuk pengaman. Inilah kadang-kadang kita merasa kita tidak membutuhkan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mau datang kepada kebangkitan dan hidup itu karena kita merasa kita bisa menjalani kehidupan kita sendiri. Dan kadang-kadang kita mau semua rencananya harus klop dengan rencana kita. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Yesus datang, dia sengaja menunda waktu karena dia mau menyatakan kemuliaan Allah. Ya, mereka sudah begitu khawatir, mereka sudah begitu takut, mereka sudah begitu putus asa. Saudara-saudara dari Lazarus sudah begitu putus asa, sudah mati. Buat apa lagi Tuhan datang? Kadang kita berada di dalam posisi yang sama. Kita begitu desperate, ya, kita begitu putus asa dengan kehidupan kita. Aduh, gimana ini, Tuhan gak tolong, ini sudah waktunya, ya. Ya, ini sudah waktunya. Gimana dengan persoalan saya ini? Ya, kadang-kadang kita begitu juga kecewa, kepahitan, kok Tuhan gak tolong, begini. Ya, kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik, ya, daripada apa yang kita rencanakan. Sehingga dia harus mengatur rencananya itu sekali lagi untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi apa yang terjadi? Ternyata masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ketika Yesus mungkin dalam tanda kutip dengan sengaja membiarkan itu, Yesus mau menunggu waktu yang tepat, bukan waktunya manusia, untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, kalau Yesus langsung datang pada saat itu, saudara, hanya ada Marta dan Maria.
ketika dia sakit, tidak ada orang lain di situ, saudara. Hanya mereka yang menyaksikan bahwa si Lazarus ini sakit. Dan kemungkinan besar hanya mereka yang melihat mujizat Tuhan. Tetapi ketika dia sudah ada dikubur, sudah 4 hari, saudara, ya, dan dia kemudian orang Yahudi, karena mereka percaya bahwa sudah lewat 4 hari tidak mungkin bangkit lagi. Ini sesuatu yang mustahil. Dan Yesus mau menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizatnya bagi orang-orang yang ada di situ, supaya mereka melihat kuasa Tuhan terjadi, sehingga mereka boleh percaya dan memuliakan Tuhan. Dan ini yang terjadi kadang-kadang, saudara. Tuhan izinkan sakit penyakit di dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Ya, kenapa kita diizinkan? Tuhan, kok orang lain saya orang lain berdoa kok kenapa langsung sembuh, saya ini kok kayaknya dibiarkan oleh Tuhan. Ya, tetapi di situ Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Ya, bagaimana dia bisa bersaksi, saudara? Ya, kami melayani orangnya. Saya sudah beberapa kali melayani. Ada beberapa orang yang saya layani itu kanker, ya, saudara, ya. Ada sekitar mungkin saat ini ada 4 orang yang kita layani yang kanker. Yang pertama sudah dipanggil Tuhan, tapi dia sudah bertobat, dia sudah percaya kepada Yesus. Ini ada satu ibu, saudara. Saudara, kalau saya lihat dia, saya diberkati ketika saya mengunjungi dia, ya, walaupun tempatnya jauh, ya, tempatnya jauh, kita datang ke sana, kita kunjungi dia. Saudara, dia sudah beberapa kali kemoterapi, maaf, dia punya payudara, ya, saudara, ya. Tetapi dia tidak menunjukkan dia kelihatan penyakit kanker, saudara, ya. Dia tetap sukacita, saudara, ya. Dia tetap sukacita, dan dia tetap percaya bahwa sakit penyakit yang dideritanya ini mungkin Tuhan belum sembuhkan secara ajaib, langsung sembuh. Tetapi itu dia percaya itu bisa jadi saksi bagi orang lain. Dan orang lain semua yang menjenguk dia, yang melihat dia, ya, semuanya merasa diberkati. Karena melihat kehidupannya, dia tetap kuat, dia tetap ceria, ya, dia tetap percaya kepada Yesus. Ya. Makanya saya selalu bilang, Bu, kalau waktunya mau kemo, telepon saya, nanti kita WA saya, nanti kita doakan. Setiap kali saya doakan dia, ya, kita rutin mendoakan dia. Setiap kali dia mau kemoterapi, dia kemudian ada keluhan-keluhan habis kemoterapi, selalu saya dan istri selalu follow up, saya selalu telepon, kita doakan. Kadang-kadang dia sudah pernah dia tidak bisa ke gereja onsite, kita ajak dia perjamuan, ya, karena dia cuma di rumah saja. Tetapi saya melihat dia tidak ada persungutan, tidak ada keluhan-keluhan begini. Nah, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dia tetap ceria, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap semangat. Ini, saudara, karena Tuhan izinkan itu, saudara, untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan hadir, banyak orang akan diberkati, saudara, ya. Ketika Tuhan datang, pas waktunya Tuhan menyembuhkan dia, orang lain akan melihat, luar biasa Tuhan Yesus itu, ya. Ya, orang yang sudah sakit kanker payudara, dia bisa disembuhkan oleh Tuhan. Ya, sekian lama sudah kemoterapi, tetapi Tuhan bisa sembuhkan. Ya, orang lain bisa terberkati, saudara, ya. Nah, itu sebabnya kehidupan kita, saudara, ketika semuanya diatur oleh Tuhan, hidup dan mati kita diatur oleh Tuhan. Makanya, saudara, harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia telah bangkit, saudara. Dia hidup, ya, Allah yang hidup yang kita sembah, saudara. Yang berkuasa atas maut, saudara. Atas kematian, saudara. Ya, kita tidak perlu takut lagi saat ini, saudara, ya. Kita tidak perlu takut lagi kalau suatu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Kita punya yang namanya apa? Yesus. Ya, yang menyatakan, yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Ya, di sorga nanti. Amin. Amin, saudara. Teman saya pendeta berdoa. Tuhan, dia waktu dia sakit, dia berdoa. Tuhan, dia sama-sama perintisan, kita gereja perintisan. Tuhan, kalau di waktu itu dia sakit, dia berdoa begini. Tuhan, kalau biayanya di bawah 1 juta, ya, tolong sembuhkan saya. Tapi kalau biayanya di atas 1 juta, ya ambil saja saya, Tuhan, ya. Panggil saja saya, Tuhan, karena saya tidak mampu bayar, katanya seperti itu, ya. Wow, iman seperti ini tidak bisa didapati dimanapun, saudara, ya. Ya, luar biasa, saudara, ya.
Ketika saya mendengar kesaksiannya, wah luar biasa ya. Teman saya ini saudara ya, punya iman yang luar biasa. Ya, dia tidak takut saudara. Kalaupun dia dipanggil oleh Tuhan, dia tidak takut saudara. Ya. Kenapa? Dia percaya kepada Yesus. Dia percaya kemana tempat yang akan dia tuju saudara. Berbeda dengan orang yang nggak percaya, nggak tahu di mana dia alamat yang dia akan tuju saudara. Tetapi kita tahu alamat yang jelas saudara. Karena Yesus ada di sana, amin. Yesus ada di sana, di surga, menyediakan tempat bagi kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Ini yang harus kita percaya. Sehingga baik, ya, persoalan kita hidup dan mati kita itu sudah ada di tangan Tuhan. Sudah ada yang menjamin, saudara. Sehingga ini yang menjadi satu iman yang sesuatu iman yang kemudian menguatkan kita, saudara. Iman yang menguatkan kita, iman yang mengalahkan dunia ini seperti ini, saudara ya. Yang dikatakan iman mengalahkan dunia, saudara. Ya. Segala sesuatu yang melampaui akal dan logika manusia. Ya, iman kan di atas akal dan logika, saudara. Dan Yesus melakukan itu. Semua yang melampaui akal dan logika itu dilakukan oleh Yesus. Ya. Hal-hal yang tidak terduga, saudara. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan di dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan lakukan bagi kita orang yang percaya kepada dia. Itu sebabnya kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus. Ya. Membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa, saudara. Karena dia sudah mengalahkan semuanya, saudara. Bahkan maut sekalipun tidak bisa, saudara, membuat dia terpisah dari kita, saudara. Kematian sekalipun, saudara. Oh, saudara sudah disediakan, saudara. Hal-hal yang luar biasa melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, salib itu adalah hukuman yang paling terkutuk, saudara. Ya, orang Romawi, Pontius Pilatus sudah ribuan orang dia salibkan. Karena apa? Hukuman salib itu hanya bagi orang-orang yang punya kejahatan yang luar biasa, saudara ya. Tetapi Yesus rela, ya, rela, saudara, menanggung kutuk itu, saudara. Untuk supaya kita bisa diselamatkan, ya. Dan kemudian murid-murid menjadi agak tawar hati, mereka mengunci diri karena mereka merasa wah sudah ini adalah akhir dari hidup karena Yesus ternyata mati. Bagaimana mungkin Tuhan yang berkuasa itu mati, sekarang kita kehilangan harapan. Ya, tetapi kemudian ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit, saudara, itu memberikan pengharapan baru di dalam hidup mereka. Ternyata Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus menyatakan diri kepada mereka. Yesus menunjukkan bekas lumpang paku kepada mereka dan mereka percaya. Kemudian firman Tuhan mencatat bahwa murid-murid rasul-rasul ini kemudian menyebar, saudara, untuk memberitakan Injil. Ya, Rasul Thomas ke India, saudara, kemudian rasul-rasul yang lain menginjil, saudara, tanpa takut-takut lagi. Ini yang menjadi kepercayaan kita. Bagaimana mungkin orang mau rela mati, ya, untuk sesuatu yang bohong, untuk sesuatu yang tidak benar, ya. Tetapi karena mereka melihat sendiri bahwa Yesus yang disalib itu telah bangkit, ini menjadi suatu kepercayaan di dalam hidup mereka, ya, menjadi suatu kekuatan di dalam hidup mereka untuk memberitakan tentang Yesus. Mereka tidak takut-takut lagi. Mereka yang dulunya takut, mereka menjadi berani, saudara. Bahkan mereka tidak takut mati. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan yang terjadi di dalam hidup mereka. Ada yang mati diseret dengan kuda, ada yang mati ditombak, ada yang mati disalib, bahkan Rasul Paulus dipenggal kepalanya, saudara. Tidak pernah takut, saudara ya. Tidak pernah takut menghadapi yang namanya kematian, karena mereka tahu bahwa Allah yang memegang semuanya, baik hidup dan mati mereka. Ketika mereka masih hidup, ada Yesus yang bersama dengan mereka. Ketika mereka mati, di sana pun ada Yesus yang menyambut mereka. Amin. Inilah, saudara, kalau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tidak pernah takut mati, saudara. Kita takut kehilangan sesuatu yang berharga. Kita akan dapat jauh lebih berharga, yaitu Yesus. Harta dunia memang akan kita tinggalkan, saudara ya. Ya, siapa yang bilang kita tidak butuh uang, kita tidak butuh kekayaan, kita tidak butuh rumah, semua butuh, saudara. Ya, tetapi jangan terlalu terikat dengan bumi ini, karena warga negara surgawi tidak terikat dengan bumi, saudara. Kalaupun Tuhan panggil kita, saudara, kalau memang Tuhan tentukan, anakku, ya, engkau tidak akan aku sembuhkan, tetapi
Aku akan panggil engkau hari ini. Ya, karena engkau akan bertemu dengan aku. Kita berani mengatakan, siap Tuhan. Saya bertemu dengan Yesus kok. Saya kehilangan mungkin sesuatu yang di dunia ini, tetapi tidak ada yang jauh lebih berharga ketika saya bertemu dengan Yesus. Ini menjadi kepercayaan kita, saudara ya. Kalaupun sakit kita tidak disembuhkan oleh Tuhan, ya, kita sudah lama bergumul, ya, serahkan kepada Tuhan. Kita akan bertemu dengan Yesus, saudara. Jangan terikat dengan sesuatu yang ada di bumi, saudara ya. Luar biasa Tuhan kita yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak takut-takut lagi untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tidak takut-takut lagi untuk beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, iman kita akan tetap teguh. Tidak akan goyah kepada Tuhan. Tidak akan bisa ditukar oleh apapun. Banyak orang meninggalkan sesuatu, meninggalkan Tuhan untuk sesuatu. Tetapi kita meninggalkan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita bertemu muka dengan Yesus ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya dikatakan bertemu muka dengan Yesus. Tidak ada lagi kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang paling bahagia di dunia ini, ya, yang bisa menandingi, ya, kebahagiaan ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan kita bertemu dengan Yesus. Namun apa yang kita lakukan, saudara, di dunia ini sudah menentukan semua. Kalau saudara takut menderita untuk Yesus, saudara, ya, kalau saudara takut menderita untuk Yesus, saudara takut untuk memberitakan Injil, ya, saudara takut untuk memberitakan Yesus, maka Yesus bilang, kalau kau malu untuk memberitakan, mengakui aku juga malu untuk mengakui kau. Jadi kita tidak malu-malu lagi, kita tidak takut-takut lagi. Saudara beritakan Injil, saudara. Ya, saudara beritakan Injil, beritakan tentang Yesus, saudara. Saya coba keluar saja berkeliling, saudara ya, ketemu orang, cerita-cerita, ngobrol, ya. Saya selalu mencoba mencari di keramaian, ya. Saya kadang-kadang ke warkop, bukan untuk nongkrong-nongkrong, tidak ada gunanya, saudara. Saya tidak suka yang begitu-begitu, saudara ya. Saya berusaha untuk mendekati orang, kemudian cerita tentang firman Tuhan, tentang Yesus, saudara. Memberitakan. Perkara dia mau bertobat, dia mau percaya Yesus, saya tidak paksa dia, karena yang menobatkan orang bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Yang penting dia sudah dengar tentang Yesus. Ya, dia sudah dengar tentang Yesus. Kalau kemudian saya membangun komunikasi, saya minta nomor WA-nya, saya undang ke rumah, ayo. Ya, saya pakai diplomasi meja makan, saudara ya. Saya ajak makan di rumah, kemudian saya cerita tentang Yesus, ya. Tetap dia harus mendengarkan itu, ya, saudara ya. Karena dia sudah di rumah, saudara ya. Dia mendengarkan tentang Yesus, dia percaya kepada Yesus. Maka kita, saudara, hidup kita ini, saudara, adalah memberitakan tentang Dia, ya. Memberitakan tentang kebangkitan dan hidup. Kita di gereja cuma tahu bahwa ini Jumat Agung, puji Tuhan, Tuhan sudah selamatkan aku, Paskah Tuhan sudah bangkit. Saudara tidak pernah keluar, saudara tidak pernah memberitakan itu kepada orang lain. Ayo, saudara, kebangkitan dan hidup. Yesus rela mati bagi kita. Bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan? Ada orang yang cuma mau hidup bagi Yesus tapi tidak mau mati bagi Yesus. Ya, saudara. Mari, saudara. Saya menantang saudara hari ini, saudara. Selamatkan jiwa, saudara. Beritakan Injil. Ya. Beritakan Injil kepada siapapun, saudara. Ya, saudara yang belum percaya kepada Yesus, minta hikmat dari Tuhan, berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa terlebih dahulu. Karena keselamatan itu tidak eksklusif. Ya. Karena Yesus tidak menyelamatkan secara eksklusif. Kalau Yesus cuma menyelamatkan orang Yahudi, kita tidak diselamatkan. Tetapi apa? Yesus tidak pilih-pilih, ini yang paling, ini suku ini yang harus diselamatkan. Enggak. Semua Tuhan Yesus selamatkan. Bagaimana dengan kita? Makanya dia adalah kebangkitan dan hidup. Kita percaya bahwa dia berdaulat atas hidup dan mati kita. Jadi jangan pernah takut menghadapi apapun. Kematian sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kita. Amen. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapak terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus semakin menerangi kami dengan kuasa firman-Mu, supaya kami Tuhan mengerti firman Tuhan yang benar, firman kebenaran yang tidak lari dari rel, supaya kami tidak memakai hikmat kami sendiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami belajar tentang firman Tuhan dan Roh Kudus yang menerangkan kepada kami pagi hari ini mengenai firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semakin mengerti bahwa hidup dan mati kami ada di tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau rela menanggung semuanya untuk menyelamatkan setiap. Dan ketika kami sudah diselamatkan, kami mau menyampaikan kabar Injil itu Tuhan. Kabar baik itu kepada orang yang belum mengenal Kristus. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kalau itu mendatangkan kemuliaan dan menjadikan kami saksi bagi orang lain, Tuhan, atur semuanya Bapa, supaya segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan, biar firman ini bertumbuh di dalam hati kami, dan kami terus melakukan itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Bu Inga. Silakan Bu Inga.